Saya tidak menyesal ya beli chamber ini, dan saya juga tidak ada keluhan atau komplainan yang berarti dengan chamber ini, apalagi kalau melihat harganya. Wah, halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Kurniawan Spot ya. Jadi saat ini sudah 4 bulan ya saya menggunakan chamber Genesis Tactical Extreme ini, dan selama 4 bulan itu sudah sekitar berapa ya, habis 2 ke 3 kali mimis ya, sekitar 500 tembakan lebih sudah. Dan chamber ini juga sudah saya bongkar-bongkar, sudah saya lihat dalamnya dan sebagainya. Dan di episode kali ini kita akan bagikan ya pengalaman penggunaan chamber Genesis Tactical Extreme ini selama 4 bulanan ya. Apa-apa saja yang saya rasakan, saya temukan, senangnya dan hal-hal yang menjadi catatan pada chamber ini, saya akan sharingkan di sini ya. Barangkali ada teman-teman yang berencana untuk membeli chamber ini, baik baru maupun second, atau yang cari-cari referensi. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Yang saya rasakan pertama adalah dari segi harga ya teman-teman. Dari segi harga ini saya bilang value for money banget ya. Kan saya memang beli online teman-teman. Kalau beli online kan kita tidak bisa melihat barangnya langsung, baru ketika sudah datang barang itu kita baru bisa lihat barangnya secara langsung. Chamber ini saya beli seharga 2,5 juta, tapi yang kita dapat itu lumayan banyak gitu loh. Itu kenapa saya bilang value for money banget. Jadi dengan kita mengeluarkan uang 2,5 juta itu kita sudah dapat chamber CNC, full CNC ya, dengan Dural seri 6 daleman stainless. Terus kita dapat ini part taktikalnya ini. Terus kita juga dapat set adapter popor lipatnya ini, sampai as popornya ini sudah satu set. 2,5 juta chamber, rel taktikal, set taktikal, dan adapter popor lipat. Saya tidak menemukan chamber yang lebih murah dari ini ya. Dengan harga segitu sudah dapat segitu banyak. Ini kenapa saya bilang value for money banget. Dari segi harga saya tidak ada komplain ya. Jadi saya merasa cukup puas dengan harga segitu dan apa yang saya dapat. Kemudian dari segi performa, nah, jadi gini, saya umpamakan chamber ini tuh seperti motor Suzuki Satria FU. Kalau mungkin teman-teman pernah punya ya Suzuki Satria FU, itu seperti apa? Dia kan bentuknya compact, ringan, mesinnya gede, lumayan ya 150 cc, dan dia lumayan kencang larinya. Walaupun dengan konsekuensi BBM-nya boros, itu kan Satria FU. Nah itu sama persis seperti chamber ini yang saya rasakan teman-teman. Jadi chamber ini tuh bentuknya compact, lihat. Dia konsepnya unibody ya teman-teman. Dan untuk set triggernya ini dia masuk di dalamnya sini. Jadi dia tidak bisa dipisah, tidak terpisah ya, alias langsung jadi satu body gini. Compact bodinya, dan dia tidak tebal, hanya berapa mili ke depannya, tebalnya ini. Dia juga tidak terlalu panjang. Jadi saya bilang chamber ini chamber compact. Tapi dia punya ruang ledak yang lumayan ya, standar cenderung ke besar. Itu yang di luar ekspektasi saya sebenarnya. Saya pikir dia punya, dengan ukurannya segitu, dia punya ruang ledak yang standar-standar aja. Ternyata lumayan gede. Memang saya belum sempat ukur secara real time karena saya tidak ada gelas ukurnya di sini teman-teman. Tapi dari salah satu subscriber kita di sini ya saya tampilkan, ini punya chamber yang sama dan beliau sudah mengukur itu dapat 18 cc. 18 cc itu termasuk lumayan besar ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau bermain slug, biasanya kan di atas 20 cc itu baru enak.
Ini dari 18 ke 20 itu gampang banget gitu loh. Kita mau main di plenum atau extension valve udah lebih dari 20 cc, bahkan lebih dari 25 itu bisa aja gitu. Memperbesar ini udah besar, apalagi ditambah plenum dan extension valve udah makin besar lagi. Jadi dari ruang ledaknya aja udah besar. Dan kemudian dia ini punya penggunaan patch ya. Penggunaan patch itu pernya terutama ini termasuk per-per yang saya bilang kenceng teman-teman. Jadi di sini saya ada per bawaannya. Ini ya per bawaannya dari Genesis Tactical Extreme ini yang V2. Ini untuk hammer ya, kelihatan nggak? Nah, hammer ini stainless memang, tapi dia keras. Oh, keras sekali. Dan per valve-nya juga lebih keras. Ini juga stainless ya. Nah, jadi dari dua konstruksi per bawaan ini bisa dipastikan memang Genesis membuat chamber ini itu memang untuk power gede atau speed yang kenceng teman-teman. Dan dari semua hal-hal itu tadi diiringi dengan konsekuensi yaitu memang konsumsi anginnya saya bisa bilang standar tapi lebih ke arah boros ya. Boros sedikit, terutama teman-teman ketika menggunakan regulator dengan OP rendah. Itu yang saya rasakan. Dia malah lebih boros lagi. Itu kenapa kita bahas di lain kali ya. Yang jelas chamber ini secara garis besar performanya itu mirip banget sama Satria FU. Kecil, compact, mesin gede, lari kenceng, tapi agak boros. Sudah semacam itulah, kita kasih gambaran seperti itu. Itu yang saya rasakan dari chamber ini secara performa. Yang selanjutnya adalah dari konstruksinya sendiri ya, yang saya rasakan ini benar-benar mudah banget untuk di-upgrade teman-teman. Oprekannya gampang chamber ini. Jadi kita bisa lihat ya dari dratnya yang di ruang ledak ini menggunakan drat G1/2. Otomatis drat G1/2 ini adalah kan drat umum ya teman-teman. Ini kalau misal teman-teman mau pasang regul itu bisa langsung PNP ke ruang ledaknya sini, ke drat bawah ini. Regulator paintball baik yang biasa, APR, pokoknya semua regulator yang rata-rata menggunakan drat G1/2 langsung PNP. Adapter, misal kalian tidak menggunakan regulator, adapter juga langsung PNP ke sini, adapter botol itu. Atau teman-teman mau menggunakan plenum, power plenum ya, dratnya G1/2 bisa langsung masuk seperti ini di sini. Jadi ini mudah banget ya kalau kita mau upgrade, bahkan partsnya kita beli di online banyak, kita nggak perlu harus custom atau order khusus ya. Terus di bagian valve-nya, extension valve-nya ini dia menggunakan drat M18, drat yang umum juga, drat M18, walaupun di luarnya ini OD-nya 16 ya, ini kan opsional teman-teman, tapi dratnya M18 sudah kalian beli online juga ada, gampang, tinggal bilang aja dratnya extension valve pakai M18, udah pasti bisa dipasang dan PMP. Untuk parts-partsnya itu bener-bener friendly banget teman-teman. Kemudian di area laras ya, ini yang sebenarnya saya tidak expect juga. Jadi laras ini bebutannya yang masuk ke dalam chamber ini sekitar 11, atau 12 mili ya. Dalam artian kalau dia bebutannya di dalam ini segitu, berarti laras dengan OD13 bisa masuk, ya kan, bisa dipakai. Karena kita lihat di zaman sekarang chamber-chamber yang ternama itu rata-rata menggunakan atau bubutannya yang masuk ke dalam chamber ini sekitar 13 ke atas, yang dalam tanda kutip kita tidak bisa menggunakan laras dengan UD13. Di sini bisa. Jadi untuk teman-teman yang mau bikin konsep senapan ringan, bogel dan sebagainya untuk meminimalisir berat, teman-teman bisa pakai laras dengan UD13. Ini ada serombongnya ya teman-teman. Jadi sebenarnya dalamnya ini saya pakai laras yang UD13 juga. Jadi jauh lebih ringan karena laras UD13 14 sampai 16 itu walaupun panjangnya sama itu beratnya kerasa teman-teman. Dan semakin ringan laras ya,
otomatis beban di dalam chamber ini semakin ringan juga, dan semakin berat laras juga semakin berat juga bebannya dia di sini. Apalagi kalau teman-teman tidak menggunakan cincin laras ya. Ya mungkin bisa jadi atensi di situ. Nah, jadi dari parts-parts yang mudah di-upgrade ini, termasuk dalamannya juga, pernya. Dia menggunakan per hammer dengan UD 10,5. Mizumi banyak opsinya. Mau yang biru muda, krem, kuning, bahkan oranye, merah sekalipun ada. Panjangnya 7 cm. Itu panjang bisa sesuaikan ya. Dan per valve-nya ini juga bisa. Banyak ditemui Mizumi juga banyak. Mau seri WH, mau yang merah, atau apapun ya. Ini menggunakan OD8. Saya pakai OD8. OD10 juga bisa. Jadi dia parts-partsnya untuk upgrade itu bisa dikanibal dengan banyak brand ya. Ini yang saya suka. Tapi dari semua hal-hal yang menyenangkan itu pasti ada yang tidak menyenangkan, teman-teman. Atau mungkin kekurangan ya, kita bisa bilang seperti itu. Yang pertama yang pasti yang saya rasakan pertama kali adalah dari kualitas pewarnaan chambernya ya. Ini permukaannya kasar, dan ini baru berapa bulan, 4 bulan, tapi di beberapa bagian ini warnanya sudah mulai memudar ya. Di bagian sini kita bisa lihat ini warnanya udah mulai memudar, di bagian sini terus ada di beberapa bagian memang warnanya tidak terlalu awet ya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan chamber-chamber yang lain ya pasti berbeda jauh, teman-teman. Jadi yang pertama memang yang jadi catatan adalah dari kualitas pewarnaan ini sendiri. Mungkin teman-teman kalau ada budget lebih bisa anodis ulang ya, atau bagaimana supaya tampilannya lebih bagus. Tapi buat teman-teman yang tidak terlalu mempermasalahkan itu ya, it's okay. Catatan selanjutnya itu adalah dari kelebihannya sendiri ya, yang mungkin kita harga murah dapat popor lipat, adapter popor lipat. Tapi adapter popor lipat yang model seperti ini, teman-teman, itu mudah oblak, mudah sekali oblak. Karena dia di sini kan ada, di dalamnya sini itu kan ada as penyambung ya, penyambung chamber ke adapter popornya ini. Nah itu kan hanya dikaitkan dengan dua baut aja, dua baut kecil, otomatis dia tidak terlalu mengunci atau menggigit ya, bisa gampang goyang-goyang seperti ini. Ini kebetulan aja barusan saya kencengin, dan sudah beberapa kali saya kencangkan lagi, karena dalam beberapa periode penggunaan dia pasti akan oblak lagi, teman-teman. Itu teman-teman bisa tambahkan baut lagi dari atas atau bawah gini, jadi dia ada 4 baut yang mengunci, mungkin baru bisa sepan ya, atau mungkin bisa mengunci dengan kuat. Kalau hanya 2 baut seperti ini dia gampang goyang. Dan udah penyakit lama dari popor lipat itu oblak di bagian sininya loh. Ini loh oblak. Dan ini kalau kita biarkan ya memang lama-lama mengganggu, teman-teman, terasa mengganggu. Jadi kita membidik itu karena popor ini kan termasuk salah satu hal yang vital ya untuk kita mengunci atau menggunakan senapan supaya dia stabil dalam waktu menembak. Kalau popornya goyang-goyang ya gimana gitu loh. Ini di bagian sininya ini memang saya beri isolasi ya sebagai penyekat ya, supaya lebih sesak aja, jadi dia nggak goyang-goyang. Kalau misalnya sudah dikunci seperti ini, nah dia goyang-goyangnya nggak separah ketika tidak ada ininya, apa, isolasinya ini. Ini yang catatan lumayan ya, teman-teman. Kalau teman-teman tidak terlalu butuh popor lipat, lebih baik pakai adapter popor yang biasa. Ini jauh lebih enak. Ini bener-bener annoying banget kalau bagi saya. Catatan selanjutnya masih di seputar adapter popor lipatnya ini. Jadi penggunaan adapter popor lipat ini kan di sini ada semacam ini ya, penguncinya ya, pengunci dari lipatnya. Nah, ini kan tidak
lubang teman-teman, tidak berlubang di sini. Jadi ketika teman-teman menyeting hammer ya, atau drat hammer ini, teman-teman misal mau setting, misal nyari irit gitu kan ya, kita pakai settingan yang paling low banget, kita mundurkan dratnya. Nah, dratnya itu akan kepentok sama ini. Ketika kita terlalu mundur, dia timbul kan di sini. Dia timbul di sini, kemudian ini tidak akan bisa menutup. Jadi dia akan tertahan di sini seperti ini. Nah, nggak enak teman-teman. Jadi kita tidak bisa memaksimalkan dari settingan-settingan itu, terutama untuk settingan low. Ya mau tidak mau, supaya ini bisa nutup, ya kita harus atur dratnya untuk lebih kencang, sampai setidaknya peres ya, atau mungkin sama rata dengan bagian sini, jadi dia masih tetap bisa nutup seperti ini. Nah, ini adalah catatan yang selanjutnya yang saya juga merasa cukup annoying dari adapter popor lipat ini. Tuh. Nggak bisa nutup kalau kita mundurkan lagi dratnya, padahal dia masih bisa untuk dimundurkan lagi. Ya solusinya adalah, ya mau tidak mau kita ganti adapter, atau enggak gitu ya potong aja pernya. Tapi tentunya itu akan lebih rumit lagi teman-teman. Ini annoying ini. Nah, catatan selanjutnya ini adalah ada di dalam sini ya teman-teman. Saya tidak tahu teman-teman yang punya chamber ini merasakan apa enggak, tapi kalau bagi saya ini cukup mengganggu. Jadi dari konstruksi valve-nya, dia ini punya asfalf yang lumayan pendek dengan langkah hammer yang cukup panjang ya. Langkah hammernya itu kalau tidak salah sekitar 1 cm lebih, 1,2 atau 1,3 cm ya, saya lupa, saya pernah ukur. Yang jelas dia ini untuk langkah hammernya memang tidak terlalu jauh, tapi juga tidak terlalu pendek ya, di tengah-tengah. Tapi dia punya asfalf ini pendek, jadi jarak antara valve yang timbul yang akan dipukul oleh hammer dengan dinding valve ini, penyekat antara ruang hammer dan ruang valve itu jaraknya tipis. Otomatis kalau misal teman-teman mau setting power kencang ya, terutama penggunaan perber yang keras, otomatis pukulan hammer ini akan sangat keras atau sangat kencang ke valve. Nah, kalau itu terlalu kencang, dia ini hammer ini nggak hanya mukul valve gitu loh, dia akan mukul dinding chambernya juga, dan itu benar-benar sangat kerasa ya, recoilnya itu atau hentakannya itu sangat kerasa, dan itu tidak aman secara jangka panjang teman-teman, karena lama-lama kalau sampai kepukul dinding chambernya ini, ya lama-lama retak teman-teman. Itu di situ yang bikin saya jadi catatan juga. Ini pun juga saya sudah ganti asfalnya, saya agak panjangkan dikit, mungkin sekitar berapa mili, 1-2 mili. Jadi ketika saya mau main settingan kenceng, ya hammer ini tidak sampai memukul dinding chambernya. Tapi standarnya, ya seperti tadi yang saya ceritakan, waktu awal-awal saya ngerasa banget kalau misalnya saya kencangkan settingannya, saya mau pakai minus berat slot, dan ketika saya tembakkan ini tidak hanya memukul valve tapi memukul dinding juga. Ya recoilnya juga jadi catatan, karena ini chambernya compact, ringan, dan standar cenderung kecil secara size, tapi dia dipaksa bermain dengan speed yang tinggi, power yang gede, otomatis hentakannya juga sangat terasa, recoilnya sangat terasa. Jadi buat teman-teman yang mau atau mungkin berencana pakai chamber ini untuk lomba, ya mungkin bisa jadi catatan ya, kalian harus oprek sampai dalam-dalamnya, karena standarnya ini recoilnya sangat gede, terasa banget. Kalau buat berburu sih tidak masalah. Dan sampai detik ini mungkin yang saya rasa ya belum ada kerusakan-kerusakan yang berarti, atau bahkan belum ada kerusakan sama sekali sih. Memang untuk drat-dratnya masih normal dan fungsional semua, masih awet walaupun sudah sering kali saya bongkar pasang. Dan apalagi ya, oh iya, ada satu catatan lagi teman-teman, ini pendek sekali ya, teman-teman harus hati-hati di sini. Ini pendek sekali dan dia sensitif sekali. Tidak jarang ketika saya mau
memindahkan senapan atau memegang senapan ini ketekan. Ini loh, nomornya, triggernya ini pendek sekali. Ini saya mau cari cara dan belum ketemu sih. Gimana caranya supaya ini tuh tidak sedangkal dan sependek ini dan terlalu sensitif, walaupun sudah dilengkapi dengan pengunci ya di sini. Ini juga salah satu manfaat atau hal yang saya senangi, dia ada fitur safety karena kita lihat beberapa chamber itu tidak dilengkapi dengan fitur safety triggernya ya. Ini ada, jadi ya it's okay bagi saya. Cuma teman-teman harus hati-hati di sini ya kalau mau menggunakan chamber ini. Ya untuk saat ini mungkin itu yang bisa saya sharingkan ya. Jadi dari beberapa catatan itu, di samping kelebihannya dia pasti ada kekurangan. Teman-teman kalau merasakan hal lain yang sama-sama menggunakan chamber ini, bisa sharing di kolom komen ya. Kita akan berbagi pengalaman. Karena ini chamber harusnya bisa apa ya, bisa terjual banyak. Karena ini chamber cocok banget bagi saya, kaum mendang-mending ya, yang membandingkan chamber A ke chamber B dengan budget sekian, dengan budget terbatas, ini solusi sebenarnya. Ya, itu saja mungkin untuk saat ini ya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.